Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Diles, kembali lagi sama aku Talita di Bisik Bincang Asik. Nah, di podcast Millennium kali ini kita collab nih sama program Serasi. Tapi kita kenalan dulu yuk sama narasumbernya. Yang pertama ada Bu Eti dan Kansa. Halo. tepuk tangan dulu dong. Nah, kali ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang program Serasi nih. Tapi sebelumnya program Serasi itu apa sih Bu Eti? Program Serasi ya. Jadi program Serasi itu sebetulnya lahirnya ya, lahir dari suara dari kalian sendiri. Waktu itu kan memang dari anak-anak ingin, Bu, kita itu kan banyak sekali nih teman-teman kita yang punya prestasi. Iya. Apa nih Bu wadah untuk mengapresiasi ketika anak-anak punya prestasi di luar maupun di sekolah seperti itu. Jadi akhirnya dari situ Ibu berikan pilihan dan akhirnya timbullah rasa kepemilikannya. Akhirnya kita jadi collab ya kerjasama. Gitu. Nah kalau akronim dari Serasi sendiri yaitu sehat, edukasi, dan apresiasi siswa inspiratif seperti itu. Dan isi kontennya sebetulnya tidak hanya untuk mengapresiasi siswa yang inspirasi, tetapi ada konten tentang bagaimana kita sebagai remaja untuk menjaga kesehatan mental seperti itu. Karena sekarang itu kan banyak sekali ya digitalisasi yang dimana TikTok, Instagram, dan platform media sosial yang lain itu banyak sekali memberikan informasi tentang kesehatan mental. Betul nggak? Betul. Tadi nih atau rasa nih. Betul. Gitu. Dan memang banyak sekali akhirnya yang self diagnose gitu. Jadi banyak sekali remaja-remaja ya, menurut penelitian banyak sekali remaja-remaja sekarang ini Gen Z ya itu banyak yang melakukan self diagnose tentang gangguan kesehatan mental. Sedangkan antara kesehatan mental dan gangguan kesehatan mental itu tentunya sangat berbeda. Kalau sudah masuk ke dalam ranah gangguan kesehatan mental berarti itu sudah mengganggu aktivitas keseharian seperti itu. Nah kalau untuk fokus di dalam Serasi yaitu gangguan Tapi itu bisa dikata dari yang di Serasi. Fokus ya. Jadi kalau untuk fokus di Serasi sendiri yaitu tentang bagaimana kita nih sebagai remaja untuk menjaga kesehatan mental kita dan tidak self diagnose seperti itu. Jadi jangan sampai banyak sekali nih ya remaja-remaja yang di rumah misalnya diminta untuk cuci piring sama orang tuanya, banyak yang merasa datang ke BK, kebetulan kan ibu sebagai guru BK ya, datang ke BK, kucuk, ibu orang tua saya toksik, coba. Siapa tuh? Bukan judging ya, bukan judgement ya, tapi coba banyak nggak yang merasa seperti itu? Banyak lah, siapa lagi yang ngerasa kayak gitu sekarang. Gen Z banget ya. Gitu ya, jadi memang banyak sekali yang merasa, jadi diminta untuk cuci piring tapi langsung judging, aduh orang tua saya toksik, orang tua saya nggak enak. Betul. Dan harus kalian pahami ya para Gen Z, mencuci piring itu adalah salah satu bentuk keterampilan dasar. Keterampilan dasar ya, bukan membantu orang tua nih, tapi keterampilan dasar. Ketika kalian nanti terjun di masyarakat atau lulus sekolah deh, kalian kuliah, Nanti kan kalian ngekos, betul gitu kan. Perlu nggak bisa cuci piring? Perlu. Siapa yang mau nyuci piring kalau misalnya nggak Life skill itu. Life skill. Jadi kemampuan dasar itu yang harus kita miliki sebagai manusia gitu. Jadi terlepas dari itu semua, ibu pengen banget gitu bahwa hal-hal yang seperti itu bukan masuk ke dalam ranah gangguan mental, dan orang tua seperti itu tuh bukan orang tua yang toksik. Seperti itu sih ya niatnya gitu. Dan untuk memberikan apresiasi juga kepada siswa yang memang punya prestasi baik di luar maupun di dalam sekolah, karena tidak bisa kita pungkiri kita sebagai manusia memang sejatinya butuh apresiasi dari orang lain. Betul nggak? Ya, Betul nggak tadi? Benar. Oke gitu. Kalau menurut Kansa, makna apresiasi itu gimana? Sebenarnya makna apresiasi itu luas ya teman-teman. Tapi kalau aku pribadi, aku sih menggambarkan atau memaknai apresiasi itu tuh sebagai bentuk pujian, sebagai bentuk mengakui diri sendiri gitulah, apa yang kita udah usahain selama ini tuh. Gitu, setuju sih aku kalau itu. Nah, kamu kan berprestasi nih di sekolah maupun di luar sekolah. Yang kamu jadi motivasi utama itu apa? Yang pasti goals aku sendiri. Aku ada beberapa goals, tapi salah satunya yaitu untuk bisa mencapai PTN atau perguruan tinggi negeri. Tuh.
Kalau Universitas IPIN kamu apa? Aku sendiri aku masuk Universitas Indonesia, sama kalau ada pilihan lain aku pengen coba ke UPN yang ada di Jakarta. Keren banget ya Kansa teman-teman. Bisa banget tuh dicontoh jadi Universitas impian kalian buat jadi motivasi. Nah, kalau misalnya sosok yang menurut Kansa paling berpengaruh dalam pendidikan kamu itu siapa dan kenapa? Kalau aku pastinya orang tua aku sendiri, karena aku dari kecil orang tua aku selalu kasih aku jalan untuk bisa nge-explore jati diri aku sendiri, kayak bisa ngebebasin aku biar bisa cari jati diri lah intinya, kayak semacam ikut les-les yang tentang keterampilan, tentang belajar gitu. Itu keren ya. Gitu. Sebelumnya mungkin Ibu mau boleh tanya ya tadi. Boleh, ya. boleh, bisa. Tadi Asa bilang bahwa Asa punya goals. Nah, untuk mencapai goals itu apa yang Asa lakukan nih selama Asa kita bahas selama Asa sekolah SMA ya. Sekarang Asa kelas berapa? Aku kelas 11. Oke, kelas 11. Nah, yang sudah Asa lakukan dari kelas 10 sampai kelas 11 nih untuk mencapai goals kamu itu apa aja? Aku yang pasti untuk mencapai goals aku punya manajemen waktu, terus aku juga punya, dan untuk manajemen waktu itu aku harus punya to-do list terlebih dahulu gitu untuk mencapai-capainya. Kalau aku biasanya untuk manajemen waktu itu aku biasanya lakuinnya per minggu, jadi setiap minggu aku riset terus, aku mulai dari nol lagi terus aku mulai lagi gitu. Jadi untuk mencapai bisa memenuhi manajemen waktu aku gitu. Terus juga aku harus ada self reward untuk mencapai goals itu. Jadi kita nggak bisa terus-terusan buat terus nge-push diri kita sendiri. Jadi nggak bisa terus-terusan bisa nge-push diri sendiri. Jadi harus ada self reward. Self reward kecil-kecilan aja. Keren ya. Keren banget Dan Kansa. tadi boleh disimpulin nggak? Berarti Asa membuat skala prioritas yang akhirnya dibuat to-do list ya. List yang harus Asa lakukan selama Asa 1 minggu. Itu keren banget teman-teman, bisa dicoba. Nah, Ibu ada pertanyaan lain nggak ke Kansa nih? Ada sih gitu. Tadi kan Asa ada manajemen waktu ya untuk mencapai goal setelah Asa membuat skala prioritas itu. Ibu aja sebagai orang dewasa nih saya dengan tugas sebagai guru mengajar, tugas di rumah sebagai ibu ya, seorang ibu, dan tugas lain gitu kan di luar jam mengajar gitu. Itu terkadang sebagai ibu aja tuh apa ya, masih kerepotan gitu. Nah, Asa tuh udah keren banget, kamu sebagai siswa sudah punya manajemen waktu yang baik gitu. Nah, ibu juga pengen belajar nih dari Asa gitu. Asa, untuk kamu memanajemen waktu untuk menyeimbangkan kamu belajar di sekolah dan belajar di luar sekolah yang akhirnya Asa punya prestasi di luar. Kebetulan kan Asa prestasinya di bidang akademik ya saya. Apa tuh Sa? Aku ikut bela diri saya teman-teman. Aku ikut silat. Ikut silat dan keren ya, dan punya beberapa kali prestasi ya saya gitu. Nah, di sini yang ingin kita bahas ya Talita ya adalah bagaimana Asa itu mempunyai waktu yang baik, jadi tetap punya prestasi di sekolah dan tetap punya prestasi juga di luar sekolah, yaitu di bidang pencaksilat. Nah, apa nih Sa tipsnya untuk teman-teman di sekolah dan di luar sana? Kalau aku untuk mengatur waktu aku sendiri, beda sama Ayah itu selalu mengatur waktu untuk bisa ngatur waktu aku sendiri. Terus juga aku selalu bisa membagi-bagi dalam seminggu. Aku harus dalam seminggu itu harus sudah ada waktu untuk latihan, waktu untuk belajar, tambahan belajar, waktu untuk istirahat, dan ada waktu untuk main juga gitu teman-teman. Jadi tadi ada waktu untuk belajar dan ada waktu untuk bermain gitu. Berarti Harus bisa dibedakan. harus bisa punya waktu masing-masing ya saya gitu. Asa misalnya nih, Asa udah push diri Asa untuk mencapai goalsnya Asa gitu. Terus Asa pernah nggak sih ngerasa capek gitu, Rasa capek itu pastinya nggak bisa dibuktikan teman-teman, pasti semua orang pernah capek dan nggak bisa dielak, nggak bisa gue nggak boleh capek, itu nggak mungkin teman-teman. Jadi semua orang pasti capek, pasti pernah capek, tapi ya gimana ya, kalau kayak gitu berarti kalian harus punya waktu istirahat sejenak dulu sambil merenung diri sendiri. Nanti kalian ada kalanya pasti ada keinginan untuk bangkit lagi dengan motivasi kalian selama ini. keren dong. Rasain. Tangan lagi. Sebetulnya
Talita juga sama ya teman-teman gitu. Talita juga di luar kegiatan dia belajar sebagai siswa ini, ibu juga sangat apresiasi dia Talita ini sebagai salah satu anggota Realism yang aktif gitu. Jadi ini juga Talita manajemen waktunya bagus dong berarti ya. Alhamdulillah. Gitu ya. Jadi memang ketika kalian merasa capek itu adalah sesuatu hal yang wajar. Ketika kita merasakan suatu emosi memang harus kita rasakan, tidak boleh kita tolak. Ketika kita sudah dapat mengenali emosi yang kita rasakan, tentunya kita akan dapat memberikan respon yang tepat ketika kita mempunyai emosi itu. Misalnya ya, tadi Asa kan merasakan hal yang capek, jadi dia rasa ini nggak apa-apa, aku capek gitu ya saya, karena memang sudah melakukan yang terbaik di hari ini atau di minggu ini, jadi harus punya waktu untuk istirahat. Setelah itu semangat lagi nggak Sa? Semangat lagi dong pasti kan, untuk mencapai goalsnya kan harus semangat lagi, harus bangkit lagi, Gak harus mungkin capek terus. nggak mungkin capek terus. Tapi menurut Asa nih support system itu penting nggak? Penting banget, penting banget karena kan support system itu untuk membangkitkan semangat kita lagi. Nah, Kansa, kamu ada pesan yang mau sampaikan nggak buat teman-teman yang dengar podcast kali ini? Buat teman-teman, jangan lupa kalian manajemen waktunya diatur lagi dengan membuat to-do list untuk mencapai manajemen waktu yang bagus. Terus jangan lupa jangan lupa untuk mengatur skala prioritas kalian juga, apa yang paling penting untuk kalian lakukan dan kurang penting untuk kalian lakukan. Terus juga jangan lupa self reward teman-teman, karena self reward itu penting banget untuk diri kalian sendiri, supaya apa yang kalian lakuin selama mencapai goals kalian itu nggak sia-sia gitu. Terus jangan lupa apresiasi terhadap diri sendiri juga, itu masuk ke dalam self reward juga sih sebenarnya. Nah, thank you saya pesannya. Kalau Bu Etik ada yang mau disampaikan nggak buat teman-teman yang nonton podcast? Buat teman-teman yang nonton podcast, mungkin ibu sama ya dengan yang saya sampaikan gitu. Untuk kalian yang ingin punya prestasi baik di luar maupun di dalam sekolah, tentunya harus punya manajemen waktu yang baik. Tentukan skala prioritas, apa yang menjadi skala prioritas kamu, dan mungkin apa yang bisa dilakukan nanti gitu ya gitu. Dan tentunya apresiasi kepada diri sendiri karena penting banget ya saya gitu. Betul. Dan memang sejatinya ya apresiasi itu memang yang paling penting adalah dari diri sendiri. Dan kalian boleh banget untuk take rest sejenak ketika kalian lagi lelah, capek, pusing, pengen tidur, pengen saya lagi capek ini jadi belajar terus selama 10 jam sehari, capek nggak? Capek dong, itu nggak apa-apa banget. Terus kalian mau sejenak ngopi-ngopi bareng sama temennya atau jalan-jalan ke mall, boleh nggak? Boleh banget dong, gitu. boleh Jadi banget. jangan sampai ketika kalian merasa capek, aduh gue nggak boleh nih kayak gini, itu nggak boleh ya teman-teman. Jadi itu boleh banget kalian rasakan. Semoga setelah itu kalian bisa semangat lagi. Dan tentunya ibu ingin kasih satu kalimat ya, jadi diri kalian Sendiri. Nah, itu teman-teman. Dan jangan self diagnose gitu. Iya. Jadi ketika kalian ketika kalian capek itu belum tentu kalian tuh mengalami gangguan kesehatan mental ya. Jadi tapi ketika kalian memang merasa itu sudah mengganggu keseharian, kalian boleh menemui orang yang profesional, yaitu psikolog atau psikiater. Kita tidak boleh untuk judgement kepada diri kita sendiri ya, ketika kita merasakan sesuatu hal yang dirasa memang aneh. Nah, kita harus mendapatkan diagnosis dari orang yang memang profesional di bidangnya. Seperti itu. Nah, gitu teman-teman. Diingat ya pesan dari Bu Etik. Terima kasih juga Bu Etik dan Kansa udah bersedia diundang ke podcast Realism hari ini. Nah, terima kasih teman-teman udah nonton podcast Realism hari ini. Saya harap kalian mendapatkan wawasan baru dari topik yang dibahas. Semoga hari menyenangkan dan terinspirasi. Sampai jumpa. Bye.